Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi perkuliahan akuntansi hotel mengenai buku besar dan neraca saldo. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, setelah kita sebelumnya membuat jurnal umum ya, masih ingat ya caranya membuat jurnal umum. Kemudian dalam proses pencatatan akuntansi itu ada yang namanya pencatatan buku besar. Jadi setelah kita membuat jurnal umum dari transaksi-transaksi keuangan perusahaan, maka dari transaksi itu akan kita pindahkan ke yang namanya buku besar. Jadi proses pemindahan dari jurnal umum yang telah kita buat itu kemudian dipindahkan ke dalam buku besar namanya disebut posting gitu ya. Jadi setiap transaksi yang telah kita catat di dalam jurnal umum akan kita posting ke dalam buku besar. Kemudian sebetulnya apa sih buku besar itu? Jadi buku besar itu adalah sebuah catatan yang menghimpun semua transaksi perusahaan berdasarkan nama akun. Jadi kan kemarin di jurnal umum itu teman-teman semua sudah mencatat ada yang namanya kas, kemudian piutang, kemudian ada kewajiban, utang, modal, dan lain sebagainya yang teman-teman catat di kolom keterangan. Itu adalah nama akun. Jadi, nanti di dalam buku besar kita menghimpun transaksi perusahaan itu berdasarkan nama akunnya, berdasarkan pencatatan per akunnya gitu. Misalkan kemarin kan ada yang namanya kas ya. Nah, transaksi yang mempengaruhi kas itu kan banyak ya. Misalnya tanggal 1 ada penambahan modal, kan otomatis menambah kas. Kemudian selanjutnya tanggal 2 ada pembelian peralatan yang menyebabkan kas perusahaan berkurang. Nah, itu kan ada transaksi-transaksi yang mempengaruhi akun baik bertambah atau berkurang. Nah, pencatatan bertambah atau berkurangnya suatu akun akan kita himpun lagi di dalam buku besar gitu. Jadi buku besar itu mencatatnya per akun gitu. Ada penggolongannya sendiri. Kas dicatat pada buku besarnya tersendiri. Kemudian untuk akun-akun yang lain seperti modal, lalu ke utang, ada piutang gitu, itu dicatat per akun berdasarkan akunnya masing-masing gitu ya. Kemudian nah, itu ya, nama akun yang diposting di buku besar itu harus sesuai dengan nama akun yang tertulis dalam jurnal gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa pencatatan buku besar itu dilakukan sesuai nama akun. Jadi kalau misalkan akun kas, jadi catatnya bersamaan dengan akun kas yang lain yang ada di dalam jurnal. Itu kan nggak cuma satu ya. Kemudian selain nama akun juga tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal dicatat kembali dalam buku besar akun yang bersangkutan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya kita memindahkan kas gitu ya, kita menggolongkan kas sendiri. Itu tanggal terjadinya transaksi dan jumlah uang yang bertambah atau berkurang pada akun kas tersebut harus sesuai gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada pencatatan yang salah karena ketika ada pencatatan yang salah akan mempengaruhi proses-proses selanjutnya. Untuk lebih jelasnya akan kita jelaskan dengan contoh gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih kita akan memindahkan jurnal umum atau memindahkan transaksi-transaksi yang ada pada jurnal umum ke dalam buku besar? Ini sudah saya tampilkan, ada yang atas jurnal umum yang sudah pernah teman-teman buat ya sebelumnya. Jadi karena sebelumnya ada latihan, jadi di sini jurnal umum milik Salon Cantik. Nah, itu kan ini jurnal umum paham ya tentang pembuatan jurnal umum. Kemarin juga sudah saya berikan tugas untuk dikumpulkan. Jadi, sebelum kita masuk ke buku besar, saya akan jelaskan sedikit apa saja sih yang akan kita pindahkan ke dalam buku besar dari jurnal umum tersebut. Nah, di sini sudah saya tandai akun kas, kita lihat ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 21 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 transaksi yang mempengaruhi kas, itu sudah saya merahi ya. Nah, kemudian transaksi-transaksi yang mempengaruhi kas tersebut
akun kasnya akan kita pindahkan ke namanya buku besar. Jadi, nah di bawahnya ini ada format buku besar untuk akun kas. Jadi di situ nama akunnya adalah akun kas ya. Jadi, semua transaksi-transaksi yang mempengaruhi kas perusahaan salon cantik ini akan kita pindahkan ke buku besar. Jadi satu gitu ya. Kenapa harus dijadikan satu? Ibaratnya gini, kan kalau misalnya ada manajemen perusahaan ingin mengetahui nih kira-kira pada tanggal 21 Desember itu kas perusahaan itu berapa sih gitu. Kan kalau misalnya bentuknya masih jurnal umum yang kasnya masih bercampur dengan akun lain itu kan jadi kesulitan ya, kita tidak mengetahui berapa sih saldo kas perusahaan sebetulnya. Nah, dengan adanya buku besar tersebut akan membantu kita untuk mengetahui nanti di akhir saldo kas itu berapa, saldo untuk khusus akun kas itu berapa. Kan kita bisa mengetahui setelah kita menjadikan satu ya, menggabungkan semua akun kas yang ada di jurnal umum. Nah, makanya untuk pencatatan buku besar itu dilakukan per akun. Jadi, karena yang saya contohkan di sini kas, maka kas yang sudah saya kasih tanda merah itu akan kita jadikan satu pencatatannya pada buku besar yang nama akunnya adalah kas. Kemudian sama halnya dengan akun-akun yang lain ya. Ada modal, lalu peralatan, perlengkapan, piutang usaha, pendapatan jasa, dan yang lainnya. Itu pencatatannya juga sama dilakukan per akun. Jadi nanti modal sama modal sendiri, peralatan sama peralatan sendiri, perlengkapan sama perlengkapan sendiri gitu ya. Jadi sama halnya kayak kas gitu. Jadi karena di sini banyak banget ya dan juga perlu diketahui untuk transaksi yang mempengaruhi kas itu hampir banyak ya. Jadi biasanya buku besar untuk akun kas itu lebih banyak daripada akun-akun yang lain gitu ya. Karena berhubungan langsung dengan keluar masuknya uang. Seperti itu ya. Jadi itu gambaran secara umumnya. Nah, ini kemudian untuk format buku besar seperti yang sudah digambarkan sebelumnya ya, bahwa buku besar itu terdiri dari kolom-kolom yang harus kita isi. Di sini yang pertama adalah nama akun. Nah, nama akun ini diisi pada kolom keterangan dari jurnal umum yang tadi ya. Jadi di kolom keterangan jurnal umum itu kan menunjukkan adanya kas, modal, perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya. Itu disebut nama akun. Jadi nama akun pada buku besar ini akan kita isi sesuai dengan akun yang ada pada jurnal umum gitu ya. Disesuaikan. Jadi kalau misalkan kasnya ada banyak nih ya, berarti itu buku besar untuk khusus akun kas, kemudian buku besar untuk akun-akun yang lainnya juga sama. Jadi satu jenis akun itu adalah mempunyai satu buku besar seperti itu. Kemudian nomor akun kita skip dulu ya karena pembahasannya mungkin nggak cukup. Kemudian ada tanggal. Di sini tanggal itu menunjukkan tanggal transaksi. Jadi pengisian tanggal pada buku besar itu disesuaikan dengan tanggal yang ada pada jurnal umum. Misalnya tadi ya, kita memindahkan kas yang terjadi pada transaksi tanggal 1. Kemudian di buku besar juga harus kita sesuaikan bahwa pada tanggal 1 ada akun kas yang berubah gitu nanti jumlahnya. Kemudian keterangannya kita diisi oleh keterangan transaksinya. Misalnya tanggal 1 itu telah terjadi penambahan modal yang mempengaruhi bertambahnya kas. Nah, maka di keterangan itu kita catat penanaman modal atau penyetoran modal gitu. Kemudian kolom referensi kita isi dengan sumbernya, sumber pencatatan angka tersebut atau akun tersebut. Karena kita menggunakan jurnal umum sebagai sumber pencatatan kita, makanya referensi di sini kita isi dengan JU atau kepanjangan jurnal umum dan ditambah nomor halaman. Kemudian di sini ada kolom debit dan kolom kredit. Nah, kolom debit dan kolom kredit di sini kita sesuaikan dengan kolom debit dan kredit yang ada pada jurnal umum. Tuh ya. Saya contohkan dengan kas yang tadi kan kas yang tadi itu ada pencatatan di debit dan ada pencatatan di kredit angkanya. Nah, itu dipindahkan ke dalam buku besar juga disesuaikan. Jika di jurnal umum angka kas itu dicatat di sebelah debit, maka di buku besar juga dicatat di sebelah debit. Kemudian
jika di jurnal umum angka pada kas itu dicatat di sebelah kredit, maka di buku besar juga harus dicatat di sebelah kredit. Nah, jadi harus sama ya pencatatan antara buku besar dan jurnal umum gitu. Kemudian ada saldo yang terdiri dari kolom debit dan kolom kredit. Nah, saldo di sini menunjukkan selisih dari angka yang ada pada kolom debit dan kredit sebelumnya gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan dengan contoh gitu. Jadi di sini ada kolom saldo, kita bisa langsung mengetahui misalnya kita mencatat buku besar untuk nama akun kas ya. Nah, nanti dari buku besar akun kas ini kita bisa mengetahui kira-kira pada tanggal sekian saldo kas perusahaan itu berapa sih gitu. Jadi bisa kita langsung hitung saldonya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita gambarkan dengan contoh berikut ini. Jadi di sini saya sudah mempunyai contoh jurnal yang dicatat secara sederhana ya. Meskipun begitu, tapi kita bisa lihat langsung ya bahwa di situ terdapat kolom tanggal, kemudian ada keterangannya, kas dan modal atau nama akunnya, kemudian pencatatan pada kolom debit dan kolom kredit gitu ya. Yang D sama K itu debit dan kredit. Nah, kemudian, apa sih artinya transaksi pada tanggal 1 tersebut? Oke, saya mengulang pada pembahasan analisis transaksi ya. Jadi pada tanggal 1, perusahaan itu mempunyai transaksi yang mempengaruhi kas dan modal perusahaan. Bisa kita lihat jika kas angkanya dicatat di sebelah debit, berarti ada penambahan kas perusahaan. Begitu juga dengan modal ya. Masih ingat ya tentang mekanisme debit kredit? Kalau misalnya lupa, silahkan dibuka lagi materi sebelumnya. Nah, ada modal pencatatan angkanya dicatat di sebelah kredit sebanyak 100.000, itu sama ya. Bisa kita artikan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi penambahan modal karena kas perusahaan bertambah 100.000 dan modal perusahaan juga bertambah 100.000. Gitu ya. Bisa kita lihat kalau misalnya kas atau akun-akun yang menjadi golongan harta itu ketika bertambah angkanya maka dicatat di sebelah debit. Otomatis ketika ada pencatatan kas angkanya dicatat di sebelah debit menunjukkan bahwa kas perusahaan itu bertambah sebanyak 100.000. Itu paham ya? Kemudian untuk yang tanggal 2 terdapat jurnal yang menunjukkan bahwa peralatan kantor dicatat di sebelah debit angkanya sebanyak 5.000 dan kas yaitu sebanyak 5.000 yang dicatat juga di sebelah kredit. Nah, arti dari transaksi tersebut menunjukkan bahwa adanya pembelian peralatan kantor yang mempengaruhi berkurangnya kas, sehingga ketika kas berkurang, dia dicatatnya di sebelah kredit ya. Nah, karena uang tersebut sudah digunakan untuk membeli peralatan, sehingga peralatan kantor bertambah sebanyak 5.000 gitu ya. Jadi bisa diartikan bahwa perusahaan telah membeli peralatan yang menyebabkan kas perusahaan berkurang sebanyak 5.000 dan peralatan kantor bertambah sebanyak 5.000. Sampai sini paham ya? Kayak ini sama halnya dengan yang membuat jurnal umum kemarin gitu. Kemudian bagaimana kita memindahkan transaksi tersebut ke dalam buku besar? Oke, kita akan bahas satu persatu dari mulai akun kas ya. Nah, di sini kita sudah punya buku besar dengan nama akun adalah kas karena kita akan mencatat khusus untuk akun kas. Oke, kita langsung saja pada pencatatan tanggal 1. Nah, itu sama ya, tanggalnya itu kita sesuaikan dengan tanggal pada jurnal, yaitu tanggal 1 bulan 2 2019. Kemudian keterangannya adalah keterangan setoran modal, karena di situ sudah dijelaskan ya bahwa ada kas bertambah dan modal juga bertambah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa transaksi tanggal 1 tersebut adalah transaksi penyetoran modal. Nah, silahkan untuk dicatat seperti itu ya, setoran modal gitu. Atau boleh nanti mencatatnya dengan penambahan modal atau setoran modal pemilik, itu apapun boleh ya. Yang penting kata dasarnya itu adalah penambahan modal ya atau setoran modal. Kemudian referensinya kita isi jurnal umum itu tadi ya, karena kita melihat transaksi tersebut dari jurnal umum sehingga dijadikan referensi. Kemudian
pada tanggal 1 tersebut sesuai dengan yang terjadi pada jurnal umum bahwa ada pencatatan sebanyak 100.000 di debit ya. Sehingga angka yang di debit dari jurnal umum itu kita pindahkan ke kolom debit pada buku besar. Itu sama ya, sudah saya kasih tanda merah. Nah, itu menunjukkan sisi yang sama atau angka yang sama sebanyak 100.000. Karena di jurnal dicatat di sebelah debit, makanya di buku besar juga dicatat di sebelah debit. Dan harus ingat ya, pencatatan angkanya itu harus diperhatikan gitu. Jangan sampai nanti nolnya kelebihan atau kurang gitu, karena nanti akan mempengaruhi saldo selanjutnya gitu. Nah, karena sudah kita catat dari jurnal ke buku besar pada kolom debit 100.000, sehingga bisa kita simpulkan bahwa tanggal 1 saldo kas perusahaan itu adalah sebanyak 100.000. Itu bisa dilihat di kolom saldo ya. Di kolom saldo pada bagian debit adalah 100.000. Nah, kenapa dicatatnya di sebelah debit itu menunjukkan bahwa saldo normal perusahaan. Silahkan untuk saldo normal buka lagi catatan mengenai mekanisme debit kredit gitu ya. Jadi untuk saldo normal setiap golongan akun itu berbeda. Nah, karena kas itu termasuk ke dalam harta perusahaan yang dimana ketika harta perusahaan itu mempunyai saldo normal, maka dicatat di sebelah debit. Begitu juga dengan akun-akun yang lain, silahkan dicek kembali catatan mekanisme debit kreditnya untuk saldo normal. Nah, itu untuk tanggal 1 udah clear ya. Jadi saya ulangi sedikit bahwa tanggal 1 itu terdapat setoran modal yang berasal dari jurnal umum, kemudian pencatatan debit 100.000 itu disesuaikan dengan yang ada di jurnal. Karena di jurnal itu kas terdapat angka di debit, maka dipindahkannya juga harus di debit. Kemudian saldonya adalah sesuai dengan angka yang ada pada kolom debit sebelumnya, yaitu 100.000. Itu saldo yang dimiliki perusahaan. Kemudian untuk transaksi tanggal 2, kita catat juga sama tanggalnya ya, tanggal 2 bulan 2 2019. Kemudian keterangannya adalah pembelian peralatan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa transaksi tanggal 2 pada jurnal umum itu menunjukkan adanya pembelian peralatan ya, yang menyebabkan kasnya berkurang dan peralatan kantornya bertambah. Sehingga keterangannya kita catat dengan pembelian peralatan. Nah, selanjutnya untuk referensi sama ya, karena kita menggunakan jurnal umum sebagai sumber pencatatan kita, maka kita catat JU1. Nah, 1 itu adalah menunjukkan halaman pada jurnal umum. Kemudian, untuk mencatat angka selanjutnya, kan di jurnal umum itu kan yang 5.000 dicatat di sebelah kredit ya. Nah, maka di buku besar juga sama, kita catat di sebelah kredit itu ya, sudah saya kasih tanda merah yang 5.000. Jadi karena di jurnal umum dicatat di sebelah kredit, sehingga pada buku besar juga akan kita catat pada sebelah kredit. Ini artinya apa? Ketika ada akun kas yang angkanya dicatat di sebelah kredit, maka artinya adalah uang kas perusahaan itu berkurang. Nah, kalau di debit tadi berarti bertambah ya, kalau misalkan dicatat di kredit berarti uang kas perusahaan itu adalah berkurang. Nah, untuk bertambah dan berkurangnya keterangan debit dan kredit pencatatannya seperti apa, silahkan buka lagi mekanisme debit kreditnya. Nah, ini untuk yang kas ketika ada akun kas yang angkanya dicatat di sebelah kredit berarti adalah berkurangnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tanggal 2 itu transaksinya kan membeli peralatan nih. Nah, otomatis membeli peralatan dengan uang tunai sebanyak 5.000, maka uang tunai perusahaan itu berkurang sebanyak 5.000. Uang tunai atau kas perusahaan berkurang sebanyak 5.000. Nah, ini berkurangnya uang kas perusahaan akan mempengaruhi saldo kas itu sendiri. Karena saldo pada kas sebelumnya pada tanggal 1 itu adalah sebanyak 100.000, kemudian pada tanggal 2 karena kita sudah mengeluarkan uang sebanyak 5.000 untuk membeli peralatan, sehingga saldo kas perusahaan pada tanggal 2 itu adalah sebanyak 95.000. Itu jadi ada selisih ya, yang awalnya 100.000, tapi karena tanggal 2 itu kita membeli peralatan sebanyak 5.000 sehingga berkurang jadi 95.000. Nah, ini untuk
saldo yang kita miliki pada kas ini kita keep nih, kita simpan dulu dan kita lanjutkan untuk mengerjakan akun-akun selanjutnya gitu. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke akun yang kedua, yaitu akun modal. Ya, sama halnya dengan pencatatan kas sebelumnya, jadi kita juga akan memindahkan semua akun-akun yang ada pada jurnal umum gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa pencatatan buku besar ini merupakan pencatatan yang membutuhkan waktu lebih lama gitu ya, paling lama malahan, karena dia harus memindahkan akunnya satu persatu gitu ya. Jadi kita harus melihat di jurnal umum kan tadi banyak banget akunnya. Nah, akan kita pindahkan satu persatu gitu. Jadi nanti dari buku besar ini kita akan mengetahui saldo per akun yang ada pada jurnal umum gitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan, kita akan mencatat buku besar untuk akun modal gitu ya. Jadi di sini sama pencatatannya seperti pada akun kas sebelumnya, kita akan mengisi nama akun dengan akun modal. Kemudian tanggalnya juga sama, yaitu tanggal 1 bulan 2 2019. Nah, keterangannya di sini adalah setoran modal. Jadi, untuk keterangan itu biasanya per tanggal sama ya, karena juga tadi pada buku besar kas, pada tanggal 1-nya adalah terjadi setoran modal, sehingga pada buku besar modal juga dicatat keterangannya adalah setoran modal. Kemudian, referensinya juga sama, kita menggunakan jurnal umum sebagai sumber pencatatan kita. Nah, selanjutnya untuk akun kredit atau angka yang dicatat di akun kredit itu juga sama disesuaikan dengan yang ada pada jurnal umum gitu ya. Jadi di sini artinya modal yang angkanya dicatat di sebelah kredit itu kan karena ketika modal bertambah maka dicatat di sebelah kredit ya. Nah, itu buka lagi silahkan kalau lupa di mekanisme debit kredit. Kemudian saldonya juga sama. Saldo di sini menunjukkan angka yang terdapat atau saldo yang dimiliki perusahaan pada tanggal tersebut. Gitu ya. Nah, di sini posisinya juga sama di kredit karena saldo normal untuk akun modal adalah di kredit. Gitu ya. Jadi disesuaikan dengan aturan pencatatan mekanisme debit kredit. Di sini sampai sini paham ya? Oke, ini kalau misalkan yang kas tadi sudah paham, otomatis pada akun-akun selanjutnya juga insya Allah akan paham. Nah, ini untuk akun yang modal. Oke, untuk pembahasan contoh yang terakhir, tadi kan kita sudah mencatat, sudah memindahkan akun kas dan akun modal ya. Jadi, yang belum adalah akun peralatan kantor. Nah, ini juga pencatatannya sama seperti sebelumnya. Kita memindahkan yang pertama adalah tanggal, kemudian keterangannya pembelian peralatan karena terjadi pembelian peralatan pada tanggal 2. Kemudian referensinya adalah jurnal umum. Ini pencatatan angka 5.000 yang dicatat di sebelah debit juga sama menyesuaikan angka yang terdapat pada jurnal umum. Karena di jurnal umum peralatan kantor itu angkanya 5.000 di sebelah debit, makanya di buku besar juga sama. Dicatat 5.000 di sebelah debit. Kemudian saldonya juga sama, karena peralatan kantor itu termasuk ke dalam golongan akun harta, sama seperti kas ya. Ketika peralatan kantor bertambah atau ketika akun-akun harta bertambah, maka dicatat di sebelah debit. Sehingga di sini bisa kita lihat artinya bahwa peralatan kantor saldonya pada tanggal 2 adalah 5.000 gitu. Jadi kantor itu mempunyai peralatan sebesar 5.000 pada tanggal 2 bulan 2. Seperti itu, paham ya? Jadi untuk saldo itu selalu mengikuti pada kolom sebelumnya gitu. Seperti itu. Nah, untuk saldo-saldo yang kita miliki dari akun-akun yang telah kita catat, kita keep dulu karena kita akan melanjutkan pembahasan mengenai neraca saldo gitu. Jadi nanti saldo-saldo yang kita miliki yang telah kita catat dari
buku besar itu akan kita pindahkan, akan kita himpun lagi gitu. Jadi nanti pencatatan akunnya juga akan kita jadikan satu lagi. Kan kita sudah mengetahui ya saldo kas berapa, kemudian saldo modal berapa, saldo peralatan kantor berapa. Nah, gitu nanti akan kita catat di sebuah pencatatan khusus. Nah, pencatatan khusus yang sudah saya maksud tadi adalah namanya neraca saldo. Jadi, neraca saldo itu digunakan untuk yang pertama menguji bahwa setelah posting dilakukan, jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Nah, jadi neraca saldo itu sebetulnya adalah sebuah pencatatan yang menunjukkan saldo-saldo akun perusahaan gitu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa kita nanti akan mengetahui kira-kira saldo kas itu berapa, kemudian saldo utang kita tuh berapa. Nah, jadi di neraca saldo ini akan kita himpun semua, bisa kita lihat kan, nggak mungkin ya kalau misalkan nanti manajemen mau bertanya nih ke bagian akuntansi, kira-kira utang kita tahun ini berapa sih gitu. Kan nggak mungkin kita membuka buku besar dulu satu persatu kita lihat gitu ya. Nah, jadi gunanya neraca saldo di sini akan memudahkan bagian akunting untuk melihat secara langsung gitu. Jadi nanti pencatatannya lebih sederhana karena dia hanya memuat saldo-saldo akhir dari akun-akun yang ada di perusahaan. Nah, itu ya, jadi jumlah yang dipindahkan ke dalam neraca saldo sesuai dengan saldo terakhir pada buku besar yang bersangkutan. Kemudian, jadi pada neraca saldo, kolom debit dan kolom kredit atau jumlah yang ada pada debit itu harus selalu sama dengan jumlah yang ada pada kredit. Jika angka yang ada pada kolom debit dan kolom kredit perusahaan tidak sama, maka telah terjadi kesalahan sehingga harus diulang atau dicek lagi satu persatu pada buku besarnya gitu. Jadi memang dalam akuntansi ini membutuhkan ketelitian ya. Jadi angka yang dipindahkan itu berapa, kemudian akunnya apa saja yang dipengaruhi gitu, itu harus dengan teliti gitu. Karena kalau misalkan kita tidak teliti, maka kalau misalkan terjadi kesalahan, kita juga sendiri yang repot, nanti harus mengecek satu persatu jumlah yang telah kita catat gitu. Nah, kemudian seperti apa neraca saldo akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, jadi ini format neraca saldo. Jadi kita ketika setelah selesai mencatat atau memindahkan akun-akun ke dalam buku besar dari jurnal umum, kan kita nanti punya saldo-saldo akhir pada akun-akun masing-masing ya. Nah, kemudian saldo akhir tersebut akan kita jadikan satu nih pencatatannya biar memudahkan kita untuk mengecek atau melihat kira-kira saldo perusahaan pada akun kas itu berapa. Nah, ini bentuknya seperti ini. Yang pertama, formatnya ada nama perusahaan, kemudian neraca saldo, dan menunjukkan periode. Jadi, neraca saldo itu terdiri dari tiga kolom. Yang pertama ada nama akun, kemudian debit, dan ada kredit. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk nama akun, itu disesuaikan dengan nama akun yang ada pada buku besar ya. Misalnya, yang pertama adalah kas. Jadi, kita akan memindahkan saldo terakhir pada akun kas. Kan karena tadi kita sudah menghitung bahwa saldo akhir kas perusahaan itu adalah 95.000, sehingga kita pindahkan juga sebanyak 95.000. Karena tadi di buku besar saldonya itu terdapat pada kolom debit, sehingga di neraca saldo juga kita catat di sebelah debit gitu. Jadi selalu menyesuaikan ya. Nah, kemudian sama halnya dengan akun-akun yang lain. Tadi ada peralatan kantor dan modal. Peralatan kantor saldonya adalah 5.000 dicatat di sebelah debit, dan modal saldonya adalah 100.000 dicatat di sebelah kredit. Jadi angka-angka yang dicatat pada kolom debit dan kolom kredit di neraca saldo itu selalu disesuaikan dengan saldo terakhir yang ada pada buku besar. Nah, kemudian yang menjadi catatan di sini, pada neraca saldo perusahaan itu, total atau jumlah di kolom debit harus selalu sama dengan jumlah yang ada pada kolom kredit. Ya. Jadi ketika kolom debit perusahaan itu berjumlah 100.000, maka kolom kredit juga harus berjumlah 100.000. Ketika
adanya ketidakseimbangan atau tidak sama jumlahnya, maka telah terjadi kesalahan gitu ya. Nah, jadi untuk menghitungnya nanti di total ya, yang angka yang ada pada kolom debit itu ke bawah di total jumlahnya berapa, dan begitu pula yang ada pada kolom kredit itu di total jumlahnya berapa. Seperti itu. Oke, jadi sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi buku besar dan neraca saldo. Silahkan jika ada teman-teman yang belum memahami bagaimana pencatatannya atau bagaimana proses pemindahannya, silahkan untuk bertanya langsung kepada saya melalui WhatsApp atau Google Classroom. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kemudian karena ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika selama saya mengajar terdapat banyak kesalahan, ya. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya setelah libur Lebaran. Karena itu silahkan kalau misalnya ada yang belum difahami untuk bertanya secara langsung. Oke, sebelum saya tutup, jadi karena kemarin itu sudah ada latihan membuat jurnal umum ya yang sudah teman-teman kumpulkan kepada saya. Nah, itu saya harap dilanjutkan ya pencatatannya pada buku besar. Itu kalau tidak salah perusahaannya adalah perusahaan bengkel Andi. Nah, itu karena teman-teman sudah mengerjakan sampai jurnal umum, silahkan untuk dilanjutkan pengerjaannya ke dalam buku besar dan neraca saldo. Dan dikumpulkan ya. Tapi dikumpulkannya silahkan seluangnya waktu teman-teman saja gitu. Karena ini sudah pertemuan terakhir, tapi saya harap semuanya mengerjakan ya. Jadi agar teman-teman semua memahami gitu bagaimana proses pencatatan pada akuntansi. Karena proses pencatatan ini berlanjut ya, jadi tidak hanya bisa difahami per bagian saja gitu. Jadi kita harus betul-betul memahami bagaimana pencatatan jurnal umum, kemudian buku besar gitu. Jadi saya harap dengan adanya latihan tersebut, teman-teman semua bisa lebih paham gitu ya. Silakan untuk dikumpulkan, tetapi waktunya bebas luang, yang penting sebelum pertemuan selanjutnya setelah libur gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.